Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang laporan perencanaan proyek MTQ tingkat provinsi yang kami buat dengan pembelajaran dari kasus MTQ Aceh ke-37 di Pidijaya. Sepanjang video ini, kami akan menganalisis latar belakang dan tujuan, strategi pencegahan masalah, struktur tim dan raci matriks, sistem komunikasi dan pelaporan, mitigasi risiko, indikator keberhasilan, dan timeline proyek. Tugas ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Fadliana Amalia, Nanda Fariska, Naura Taskia, Siti Nabila, dan saya sendiri Rizky Husna Mulyadi. Mari kita mulai pembahasannya. MTQ tingkat provinsi merupakan acara strategis yang tidak hanya bernuansa keagamaan dan budaya, tetapi juga melibatkan banyak pemangku kepentingan, ratusan peserta, dan anggaran yang signifikan. Belajar dari proyek MTQ Aceh ke-37, kami mengidentifikasi sejumlah masalah kritis, seperti kegagalan komunikasi, ketergantungan berlebih pada penyedia eksternal, ketidakjelasan peran, dan sistem pelaporan yang tidak terstandarisasi. Problem-problem inilah yang menjadi fokus perbaikan kami. Secara khusus, tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, menyelenggarakan MTQ yang sukses secara operasional dan reputasi. Yang kedua, mencegah terulangnya masalah yang terjadi di MTQ Aceh ke-37. Yang ketiga, membangun sistem manajemen proyek yang dapat menjadi acuan di masa depan. Keberhasilan ini akan diukur melalui indikator konkret, seperti penyelesaian semua persiapan maksimal H-1, kemudian tidak adanya komplain dari pemerintah provinsi dan sponsor, kelengkapan laporan harian sebelum pukul 6 sore, dan juga minimnya minus komunikasi internal dan tepat waktu pelaksanaan acara dengan toleransi minimal 15 menit. Pada bagian ini, kami memaparkan strategi pencegahan masalah yang kami susun berdasarkan pembelajaran dari MTQ Aceh ke-37. Lalu kami terapkan kembali pada proyek MTQ Kabupaten Pidijaya. Fokusnya adalah bagaimana masalah-masalah sebelumnya tidak terulang kembali. Masalah pertama yang terjadi pada MTQ Aceh adalah I.O. meninggalkan pekerjaan di tengah jalan. Untuk mencegah hal tersebut, kami menerapkan sistem 3 vendor pendamping. Artinya, selain vendor utama, ada 2 vendor cadangan yang siap menggantikan jika terjadi kegagalan. Kontrak vendor juga dilengkapi dengan denda 30% jika mereka tidak memenuhi komitmen. Dengan cara ini, risiko berhentinya pekerjaan bisa ditekan lebih awal. Kemudian masalah kedua adalah komunikasi yang tidak terstruktur. Untuk itu, pada proyek ini kami menggunakan 3 kanal komunikasi yang jelas. Pertama, Slack untuk komunikasi internal tim inti. Kedua, Google Sheet sebagai dashboard progres yang bisa dipantau semua koordinator. Ketiga, WhatsApp grup resmi untuk penyebaran informasi cepat di lapangan. Dengan pembagian fungsi yang jelas, miskomunikasi dapat diminimalkan. Kemudian selanjutnya adalah masalah peran yang tidak jelas. Untuk mencegah hal ini, kami melakukan sosialisasi Raci Matrix pada kick-off meeting. Raci ditempelkan di dashboard proyek sehingga setiap koordinator tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus dikonsultasikan, dan siapa yang perlu diinformasikan. Ini membantu memperjelas alur kerja sejak awal. Kemudian masalah keempat adalah laporan harian yang tidak seragam. Solusi kami adalah menyediakan template laporan harian tunggal yang wajib digunakan oleh seluruh koordinator. Dengan format yang seragam, laporan menjadi lebih mudah dibaca, dipantau, dan direkap oleh project manager. Kemudian terakhir, masalah yang cukup sering terjadi adalah vendor terlambat. Untuk mengantisipasi ini, kami mewajibkan semua vendor mengisi laporan progres pada H-14, H-7, H-3, dan H-1 melalui Google Form. Dengan adanya checkpoint berkala, keterlambatan dapat terdeteksi lebih awal dan tindakan korektif bisa dilakukan sebelum hari pelaksanaan. Selanjutnya, sebagai langkah utama dalam perencanaan MTQ tingkat provinsi, kami membentuk struktur tim yang solid dan jelas. Tim ini terdiri dari project manager sebagai penanggung jawab akhir, koordinator acara yang mengatur alur acara, koordinator logistik dan venue yang menangani semua kebutuhan tempat dan peralatan, koordinator konsumsi yang mengatur makanan dan minuman untuk seluruh peserta, koordinator dokumentasi dan media yang mengurus dokumentasi dan publikasi, koordinator keamanan dan kesehatan yang memastikan keselamatan semua pihak, serta liaison officer yang menjadi penghubung dengan pemerintah provinsi. Untuk memastikan koordinasi yang efektif, kami menggunakan Raci Matrix yang mendefinisikan 4 jenis peran. Yang pertama, responsible, pelaksana. Yang kedua, accountable, sebagai penanggung jawab akhir. Yang ketiga, consulted, yang dikonsultasikan. Dan yang terakhir, informant, yang diberi informasi. Mari kita lihat contoh penerapannya dalam aktivitas setup panggung. Koordinator logistik bertindak sebagai responsible yang langsung mengerjakan pemasangan panggung. Project Manager sebagai accountable yang memastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan berkualitas. Sementara itu, beberapa koordinator lain berperan sebagai konsultan, seperti koordinator acara untuk tata letak panggung, koordinator dokumentasi untuk penempatan kamera, koordinator keamanan dan kesehatan untuk standar keselamatan, dan koordinator konsumsi untuk akses ke area makanan.
Terakhir, liaison officer berperan sebagai informant yang menerima update perkembangan. Dengan pembagian peran yang terstruktur seperti ini, semua pihak memahami tanggung jawabnya masing-masing. Dan koordinasi menjadi lebih efektif sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistem komunikasi dan pelaporan. Sistem komunikasi ini dirancang supaya informasi itu mengalir dengan cepat dan akurat. Alat komunikasi yang dipakai itu seperti Slack, itu adalah platform utama untuk berdiskusi dan berbagi dokumen. Kemudian ada juga Google Sheet. Ini tuh digunain untuk memantau perkembangan secara live. Ada juga grup WhatsApp, itu hanya untuk informasi yang mendesak saja. Jadi, setiap hari kami akan mengadakan rapat singkat minimal 15 menit via Zoom ataupun tatap muka. Untuk laporan, kami akan menyediakan template standar yang memuat progres, target esok, kendala, dan pitch yang harus diisi dan dikumpulkan setiap sore. Untuk contoh laporannya, dapat dilihat seperti di layar. Sebagai penanggung jawab proyek MTQ tingkat provinsi, fokus kami adalah mengantisipasi risiko utama berdasarkan pembelajaran dari kasus sebelumnya. Kami telah menyusun strategi mitigasi untuk 4 risiko kritis. Untuk risiko vendor gagal kirim peralatan, mitigasi kami adalah dengan tidak bergantung pada satu vendor saja. Kami akan menyewa 2 vendor paralel untuk peralatan kritis dan menyiapkan cadangan di venue. Prinsipnya adalah selalu punya plan B. Kedua, risiko komunikasi tersendat. Kami sadar bahwa komunikasi adalah urat nadi proyek. Untuk itu, kami akan menunjuk seorang communication officer yang tugasnya memastikan tidak ada informasi yang tertahan atau tersendat. Setiap informasi penting harus tersebar merata dan tepat waktu kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Ketiga, perubahan jadwal mendadak adalah hal yang sering terjadi. Kami akan menyiapkan 3 skenario jadwal, A, B, dan C. Jika terjadi perubahan, kami tidak akan panik. Sosialisasi perubahan akan dilakukan secara cepat melalui broadcast SMS yang menjangkau seluruh panitia inti dan vendor, memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Dan terakhir, keterlambatan laporan. Untuk mengatasi ini, kami akan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan bots WhatsApp yang secara otomatis mengingatkan para koordinator tentang tenggat waktu laporan. Ini memastikan konsistensi dan ketepatan waktu dalam pelaporan. Lalu, bagaimana kami mengukur kesuksesan? Kami menetapkan indikator yang jelas dan terukur. Pertama, semua aktivitas persiapan harus sudah 100% selesai pada H-1. Tidak ada pekerjaan yang berlarut hingga hari H. Kedua, kami menargetkan 0 komplain dari pemerintah provinsi dan sponsor utama. Kepuasan stakeholder adalah prioritas. Ketiga, laporan harian harus terekam dan terkirim sebelum pukul 18.00 setiap harinya, menandakan disiplin dan kontrol proyek yang ketat. Keempat, kami berkomitmen untuk tidak ada miskomunikasi yang menyebabkan kesalahan kerja antar koordinator. Dan kelima, acara harus berjalan sesuai timeline dengan toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. Ketepatan waktu adalah cermin profesionalisme. Dengan strategi mitigasi yang proaktif dan indikator keberhasilan yang terukur, kami yakin dapat menyelenggarakan MTQ tingkat provinsi yang lancar, tepat waktu, dan meninggalkan kesan yang baik bagi semua pihak. Apa sih yang ada di dalam timeline proyek itu? Pada H-30, sebelum pelaksanaan, dilakukan King of Meeting sebagai pertemuan resmi pertama antara seluruh pihak yang terlibat. Di tahap ini juga dilakukan sosialisasi HC, yaitu pembagian peran. Pada H-21 atau 21 hari sebelum acara, dilakukan proses finalisasi vendor. Semua kontrak, kebutuhan teknis, logistik, peralatan, serta layanan dari vendor harus sudah dipastikan. Tahap ini penting agar tidak terjadi kendala teknis mendekati hari pelaksanaan. Pada H-14 dilakukan simulasi lapangan pertama. Simulasi ini bertujuan meninjau lokasi, memastikan alur kegiatan sudah jelas, serta mengecek kesiapan awal agar masalah bisa diidentifikasi lebih awal. Selanjutnya, seminggu sebelum pelaksanaan, dilakukan briefing gabungan antara seluruh panitia dan vendor. Pada tahap ini, semua SOP, alur acara, waktu, dan tanggung jawab diperjelas kembali untuk memastikan semua pihak sudah memahami tugas pada hari H. Pada H-3, venue sudah harus 80% selesai. Ini mencakup pemasangan panggung, dekorasi, sound system, tenda, listrik, dan kebutuhan ruangan lainnya. Checklist kelengkapan mulai diperiksa agar tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya, 1 hari sebelum acara dilakukan gladi resik, yaitu latihan menyeluruh dari awal hingga akhir acara. Gladi ini memastikan semua prosedur berjalan sesuai rencana dan menjadi kesepakatan terakhir memperbaiki kekurangan. Pada hari H, seluruh rangkaian acara dilaksanakan. Pada tahap ini, seluruh persiapan, koordinasi dengan panitia, dan kesiapan teknis diuji secara langsung. Berdasarkan laporan perencanaan proyek MTQ tingkat provinsi ini dapat disimpulkan bahwa tim kami telah menyusun strategi yang komprehensif dan terstruktur untuk menyelenggarakan acara yang sukses, tepat waktu, dan minim resiko.
Pembelajaran dari permasalahan pada MTQ Aceh ke-37, seperti komunikasi yang tidak terstruktur, ketidakjelasan peran, dan keterlambatan vendor telah dijadikan dasar dalam merancang langkah-langkah pencegahan yang efektif. Strategi utama yang diterapkan meliputi penggunaan Raji Matrix untuk mempertegas tanggung jawab dan akuntabilitas setiap anggota tim, kemudian penerapan sistem komunikasi terpadu melalui platform digital seperti Slack, WhatsApp, dan Google Sheet, serta penyediaan template laporan harian yang seragam untuk memastikan konsistensi dalam laporan. Selain itu, mitigasi risiko telah disiapkan secara proaktif, termasuk pengadaan multiple vendor, penyusunan skenario cadangan, dan penunjukan communication officer. Dengan indikator keberhasilan terukur seperti penyelesaian semua aktivitas pada H-1, tidak adanya komplain dari pemangku kepentingan, serta ketepatan waktu pelaksanaan acara, perencanaan ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional yang efektif. Melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis pembelajaran pada masa lalu, proyek MTQ tingkat provinsi ini memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan yang efisien dan terkendali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.